sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali di acara podcast Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kota Probolinggo. FPRB adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana, di mana FPRB adalah mitra dari BPBD. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Seperti biasa, di podcast FPRB kita mendatangkan tamu-tamu yang berkualitas. Hari ini adalah salah satu dari event dari podcast FPRB, di mana tamu kita saat ini berbeda dari yang lain, di mana saat ini kita kedatangan dari salah satu tokoh di akademisi, di mana beliaunya adalah salah satu pejabat dari salah satu universitas yang berkualitas di Kota Probolinggo. Siapakah beliau? Mari kita saksikan bersama-sama dan kita pertama kenalan dulu. Selamat sore, Pak. Bisa kenalan dulu, Pak. Mungkin menyapa para pemirsa yang lain. Monggo. Terima kasih Bu ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iskaeli, SEMM, ya, sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik di Universitas Pancamarga Probolinggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Dini di dalam kegiatan podcast pada sore hari ini. Itu aja mungkin, monggo Bu Dini kita berdiskusi, ya, informasi-informasi apa yang mungkin bisa kami berikan kepada masyarakat terkait dengan program-program yang ada di Universitas Pancamarga Probolinggo. Khususnya ada program baru dari pemerintah, dari Kemendikbudristek, yang kita kenal dengan RPL, yaitu Rekognisi Pembelajaran Lampau. Waduh, ini ada menarik, ini ada satu program baru rupanya dari Kemendikbudristek kita, Mas Nadiem Makarim. Baik, hari ini kita akan mengupas terkait dengan salah satu program kebijakan pemerintah yang disebut dengan RPL. Apakah itu RPL? Mari kita bincang-bincang dulu dengan narasumber kita. Baik, Pak Iska, kalau boleh tahu saya panggil Pak Iska saja ya, Pak ya. Kalau dipanggil gelarnya terlalu panjang soalnya. Baik, Pak, kalau boleh tahu ini, Pak, sebenarnya RPL itu apa sih, Pak? Kan tidak semua masyarakat mengenal. Mungkin ini adalah kebijakan yang baru ya, sehingga di Pancamarga sendiri sepertinya baru tahun kemarin ya menerapkan RPL ini. Ya. Kalau boleh tahu apa sebenarnya RPL itu ya, Bapak? Oke, terima kasih. RPL ini merupakan kepanjangan dari Rekognisi Pembelajaran Lampau, ya, merupakan salah satu program terbaru dari Kemendikbudristek, yang mana program ini ditujukan kepada para pekerja yang mempunyai keinginan untuk kuliah, untuk melanjutkan pendidikannya, tetapi ada hambatan di dalam proses pelaksanaan pendidikan, baik itu waktu perkuliahan ataupun juga waktu penyelesaiannya. Nah, di dalam RPL sendiri itu kebijakan pemerintah di sini ditujukan untuk membantu, sekali lagi membantu bagi para pekerja untuk bisa memperoleh ijazah di jenjang yang lebih tinggi. Itu. Di dalam konteks pelaksanaannya, ya, sekali lagi di dalam konteks pelaksanaannya di sini persyaratan utamanya tadi itu adalah mereka sudah bekerja. Tentunya ada batas waktu minimal 3 tahun, ya, dia sudah bekerja pada suatu bidang tertentu, mempunyai kompetensi terkait dengan bidang tersebut. Nah, kompetensi yang dia miliki di bidang pekerjaan itu bisa dikonversikan dalam kurikulum program studi yang dituju ini, sehingga dengan adanya pengkonversian tadi itu memungkinkan seorang karyawan menyelesaikan program studinya itu lebih cepat dari 4 tahun. Jadi itu intinya Bu Dini ya. Itu. Ini menarik sekali ya, Pak ya, program yang diberikan oleh pemerintah ini. Saya dengar-dengar untuk RPL ini ada beberapa tipe. Mungkin bisa dijelaskan ya, maksud tipe-tipe ini apa, Pak ya? Ada 2 tipe ya, tipe A dan tipe B ya. Tipe A1 ada tipe A2. Tipe A1 itu RPL yang dikhususkan bagi mereka yang dari SMA, ya. Kemudian ada tipe A2 yang dari alih jenjang status dari D3 atau D2 ke S1, ya. Pada prinsipnya
di tipe A ini bisa mengkombinasikan seseorang di dalam proses penyelesaian studinya itu dengan memperhatikan ijazah sebelumnya. Ya, ijazah sebelumnya kemudian ditambah dengan kompetensi-kompetensi yang dia miliki di dunia kerja. Kita ambil contoh misalnya di sini, ya, bahwa seorang guru sekolah dasar dituntut untuk S1. Ya, sementara dia sendiri ijazahnya adalah D2 PGSD. Itu. Maka di sini ijazah D2 PGSD itu ya bisa kita akui di dalam konversi mata kuliah yang ada di program studi PGSD tentunya. Ditambah lagi kompetensi-kompetensi yang dia peroleh di dalam melaksanakan tugas pokok sebagai guru itu bisa kita perhitungkan. Sehingga seharusnya 4 tahun dikurangi dengan 2 tahun PGSD tadi itu 2 tahun dengan memperhatikan, dengan mempertimbangkan kompetensi yang ada, bisa jadi selesainya nanti cuma 1 tahun. Jadi 2 tahun dari D2-nya, kemudian ditambah 1 tahun dari konversi kompetensi yang ada, 1 tahun lagi bisa diperoleh dari kuliah untuk menyelesaikan mata kuliah yang belum terkonversi tadi. Itu bisa juga misalnya ya itu dari D2 ya. Misalnya kita ambil contoh dari teman-teman Fakultas Hukum, misalnya kepolisian ya. Kepolisian ini banyak yang berijazah SMA ya. Sementara untuk ke S1 ya, bapak-bapak polisi ini kesulitan untuk menyesuaikan waktunya. Maka di sini kompetensi bapak polisi selama dia bertugas sebagai seorang polisi ya, itu bisa kita konversikan ke dalam kurikulum yang ada di Fakultas Hukum. Itu. Sehingga yang semula mungkin untuk S1 itu harus 4 tahun, itu bisa terselesaikan mungkin lebih cepat, bisa 2,5 tahun atau mungkin 3 tahun. Itu yang tipe A. Kemudian ada lagi juga RPL tipe B. Cuman ini dikhususkan ya bagi seseorang yang ingin menjadi dosen. Sementara dia tidak mempunyai basic untuk persyaratan dosen ya. Syarat dosen itu kan harus S2 minimal. Dia hanya S1. Bisa saja kompetensi di bidang keahlian atau kompetensi di dunia kerja dia itu di RPL kan. Ya kita akui di situ. Sehingga dengan adanya RPL ini dia bisa berhak untuk mengajar di perguruan tinggi gitu. Jadi khusus untuk tipe B ini memang digunakan bagi masyarakat yang ingin berprofesi sebagai dosen. Sementara persyaratan untuk dosen untuk S2 dia tidak terpenuhi. Tetapi dengan kompetensi yang dia miliki selama ini dia bisa ya meng-RPL-kan atau menjadi dosen dengan cara rekognisi itu begini ya. Oh, gitu ya Pak ya. Aduh, gitu. Ini kesempatan yang bagus ya, terutama bagi mereka yang sudah bekerja ya. atau lulusan D1, D2, D3 yang ingin meningkatkan kemampuannya atau ingin mendapatkan ijazah dengan cara-cara yang tadi disebutkan oleh Pak Iska. Iya. Tadi disebutkan ada tipe A, tipe B. Apakah di Universitas Pancamarga ini menyelenggarakan 2 tipe atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Terima kasih ya. Okay. Kita di UPM di sini hanya menjalankan yang tipe A saja. Ya, tipe A saja di situ artinya bisa yang berbasic SMA, bisa yang berbasic diploma. Itu. Tentunya dengan mempertimbangkan tadi kompetensi di dunia kerja itu. Kita di UPM ya persyaratan untuk menyelenggarakan RPL ini cukup ketat. Ya, tidak semua perguruan tinggi di negara di Indonesia itu ya diberi hak oleh Kemendikbudristek untuk menyelenggarakan RPL. Itu terbatas dan salah satunya ini Universitas Pancamarga Probolinggo. Ya, itu. Persyaratan utamanya yang ada di sini adalah akreditasi program studi itu sudah harus terakreditasi B atau baik sekali. Ya, tidak cukup hanya persyaratan akreditasi. Ya, tetapi bagaimana sistem penjaminan mutu internal di perguruan tinggi tersebut ya sudah cukup memadai. Nah, ini ya 2 variabel ini
yang menjadi dasar kita mengusulkan ke Dikti, dan alhamdulillah ya UPM memperoleh sertifikasi dari Kemenristek Dikti untuk menyelenggarakan RPL. Ada 10 program studi di UPM ini yang bisa melaksanakan ya RPL. Itu yang pertama itu agroteknologi, Fakultas Pertanian, program studi agroteknologi. Ya. Kemudian Fakultas Hukum, program studi hukum. Kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi administrasi publik. Kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi PPKN dan PGSD. Kemudian ada Fakultas Teknik, ya, program studi Teknik Industri dan Teknik Elektro. Kemudian ada Fakultas Ekonomi, program studi Manajemen dan Akuntansi, serta Fakultas Sastra dan Filsafat, program studi Bahasa Inggris. Jadi ya program studi ini menerima mahasiswa RPL yang berbasic para karyawan. Itu Bu Dini ya. Ini menarik sekali ya Pak ya. Terutama di Universitas Pancamarga Probolinggo sebagai salah satu universitas yang berkualitas terutama di Kota Probolinggo dengan bermacam-macam karakter atau asal daerah juga selain dari Probolinggo. Kalau boleh tahu ini Pak, kalau misalnya ada yang tertarik, itu gimana Pak caranya menjadi mahasiswa RPL di UPM ini Pak? Ya. Nah ini ya agak sedikit berbeda dengan cara penerimaan mahasiswa baru yang reguler yang biasa. Kalau mahasiswa yang baru reguler biasa itu dia datang ke kampus atau lewat online daftar. Nah khusus RPL ini tidak. Ya, ada beberapa tahapan. Yang pertama, jika memang ada masyarakat atau karyawan atau pekerja yang berminat untuk kuliah lewat jalur RPL, dia harus ke kampus konsultasi dengan tim RPL. Ya, akan dijelaskan secara detail nanti oleh tim kami. Ya, itu. Nah, setelah nanti dijelaskan secara detail terkait dengan kompetensi di bidang pekerjaan dan kesesuaian program studi yang dituju, nanti ya calon mahasiswa itu mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, bisa berupa ijazah pendidikan sebelumnya, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi yang lain, atau dokumen-dokumen apapun pekerjaan yang ada ya di instansi, bisa dikumpulkan dan dikonsultasikan oleh kepada tim ya ini. Nah, jika sudah ada komunikasi dan mahasiswa dan calon mahasiswa tadi itu sudah mempersiapkan, barulah dia itu membuat lamaran ya, lamaran mengajukan permohonan untuk menjadi mahasiswa lewat jalur RPL itu. Nah, dari sini nantinya mahasiswa itu, calon mahasiswa itu mengisi formulir deskripsi diri, apa sih kompetensinya dia itu, apa bidang pekerjaan dia itu, apa tanggung jawabnya dia itu dijelaskan di deskripsi diri. Tentunya deskripsi diri itu nanti akan didukung dengan bukti-bukti atau dokumen-dokumen tadi, bisa surat tugas, sertifikat pelatihan, kompetensi, laporan kerja, atau yang lainnya itu. Nah, setelah berkas-berkas tadi dikumpulkan ya, tahapan berikutnya berkas tadi nanti itu akan dievaluasi oleh tim asesor ya, apakah ya deskripsi diri, kompetensi yang ada ini sudah sesuai dengan kurikulum atau mata kuliah yang diajukan itu. Jika sudah sesuai, maka kita akan mengakui, oh mata kuliah ini sudah cukup kompetensinya sehingga tidak perlu dilakukan perkuliahan. Itu. Mata kuliah yang belum ada di kompetensi tadi itu harus ditempuh di kampus lewat perkuliahan seperti biasanya. Nah, setelah selesai dilakukan pengkonversian nanti itu ya, pihak asesor, pihak program studi itu akan mengeluarkan surat keputusan alih kredit itu. Jadi
Di dalam aturan formal yang ada, untuk menjadi S1 itu ada 144 SKS minimal. Ya, 144 SKS. Nah, kemudian dihitung ya dari hasil konversi kompetensi ke dalam kurikulum tadi itu berapa SKS yang diakui. Oh, ada 60 SKS misalnya. Ya, itu. 60 SKS itu harus ditentukan secara tegas. 60 SKS itu mata kuliah apa saja. Itu. Nah, yang 80 mata kuliah apa saja, yang 60 SKS itu tadi tidak perlu ditempuh lagi, sementara yang 84 mata kuliah tadi itu ditempuh selama sisa studi yang ada. Kalau 60 SKS itu setara dengan 3 semester. Berarti idealnya 8 semester kurangi 3 semester, ada 5 semester mahasiswa itu bisa menempuh untuk menyelesaikan S1. Lebih pendek Bu Dini. Ya. Yang seharusnya 4 tahun cukup 2,5 tahun bisa terselesaikan. Dan itu legal, diakui ya, oleh Dikti diakui. Ya, ini ya. Kemudian setelah selesai penerbitan SK tentunya mahasiswa itu proses pembelajaran yang 84 SKS tadi itu. Ya, jika sudah selesai berarti keinginan dari calon mahasiswa untuk menjadi S1 dengan menempuh minimal 144 SKS itu bisa terselesaikan. Ya, finishingnya, endingnya, ijazah yang diharapkan bisa diterima sehingga bisa diberikan atau memberikan manfaat bagi karyawan tersebut. Itu Bu Dini ya. Oke. Dengan penjelasan tadi kita tahu bahwa kelas RPL ini ternyata membuat kita lulus bisa lebih cepat. Iya, beberapa betul, kompetensi yang diakui ya Pak. Iya, ya. Betul. Nah. Kemudian tadi yang dijelaskan sampai 60 SKS atau sampai berapa, kalau 144 SKS kira-kira yang bisa diakui dengan model RPL ini berapa SKS Pak? Itu berapa SKS yang tergantung dari deskripsi diri yang dimunculkan, yang ditulis beserta dengan dokumen-dokumen yang disertakan. Itu. Jadi misalnya kalau seorang calon mahasiswa itu berbasic SMA, tidak ada pendidikan lebih lanjut, maka hasil pengkonversiannya tadi itu berapa SKS? Berdasar dari pengalaman kerja pada tadi pengalaman ya? kerja, Okay. dengan berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki, itu bisa kita akui nantinya. Itu. Sehingga kalau misalnya 60 SKS berarti tinggal 84 SKS. Ya, 84 SKS itu bisa ditempuh dalam proses perkuliahan reguler, fleksibel waktunya. Artinya di sini ya proses perkuliahan di UPM itu dilaksanakan mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Oke, jadi artinya yang kerja-kerja saatnya dia harus kerja pagi, saatnya dia bisa ngambil yang kelas sore mungkin ya. Betul seperti itu Bu Dini ya. Jadi kita memang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat itu Bu Dini ya. Baik, Kabri, kalau waktu bisa lebih cepat. Sekarang kita bicara tentang biaya. Jangan-jangan biayanya lebih mahal. Gimana terkait sama biaya di RPL ini ya, Pak? Terima kasih Bu Dini. Ya, prinsip dari kelas RPL yang kita lakukan di sini yang pertama tadi itu proses penyelesaian lebih cepat, waktu perkuliahan yang fleksibel, dan yang ketiga biaya lebih hemat. Ini Bu Dini, kenapa kok saya katakan lebih hemat? Ya. Karena pembiayaan yang ada ya itu disamakan dengan reguler. Itu saya sampaikan misalnya seperti ini, seorang mahasiswa pada saat ini masuk dari semester 1 misalnya ya, biaya SPP-nya itu Rp350.000 Bu Dini. 350.000. Iya, 350.000. Iya. Ini. Iya, itu. Jadi sangat-sangat murah. Iya. Jadi keputusan kebijakan dari yayasan penetapan biaya kuliah itu didasarkan pada kemampuan ekonomi masyarakat Probolinggo rata-rata dengan memperhatikan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendidikan. Jadi 350.000 per bulan. Itu. Kalau misalnya mahasiswa reguler biasa 350.000 per bulan, dia selesai 4 tahun, 48 bulan. Ya, 48 bulan, maka akan ketemu berapa X rupiah itu. Tetapi untuk mahasiswa RPL, jika dia tadi itu diakui 60 SKS,
60 SKS saya katakan setara dengan 3 semester Bu Dini ya. Semester, ya. Berarti ya dia hanya bayar biaya kuliah selama 5 semester dan sama biayanya. Sama biayanya. Legal juga Pak ya? Legal. Oke. Ya, Ini yang sudah kita penting ya. komunikasikan dengannya. Cuman di dalam proses yang ada selain pendaftaran itu ada uang konversi. Ya, Ya, uang konversi itu Masuk akal. 500.000 Bu Dini. Oke, ya. Jadi tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan tadi saya ambil contoh kan 3 semester ya. Ya, 3 dibandingkan. semester itu kalau 350.000 per bulan berarti kurang lebih sekitar 6 jutaan. Ya. Ya, kurang lebih 6 jutaan. Ya, itu 6 juta dia tidak membayar ya langsung semester 4, 5, 6 dan seterusnya hanya dengan meluangkan biaya konversi sebesar 500.000 ya. Efisien 550.000 Bu Dini. 5 juta ya lebih ya. 5 juta 500.000 Bu Dini itu. Jadi benar-benar sangat efisien. Jadi kita di UPM tidak memberikan suatu aji mumpung ya. Oh, mulai karena ada masa pengakuan konversi 3 semester maka 3 semester dibayar enggak ya, kita hanya mengikuti aturan yang reguler sudah ya. Kalau dia misalnya harus menyelesaikan 5 semester maka 5 semester ini aja yang dibayar ya. Itu begini ya. Gitu. Baik, berbeda ya kita berbicara dengan pembicara yang dari akademisi dan bicara dengan yang dari umum. Penjelasannya detail sekali dan ini merupakan kesempatan bagi para pekerja yang sudah bekerja atau para lulusan D1, D2, D3 dari yang dijelaskan tadi bahwa dengan masuk kuliah dengan sistem RPL ini ternyata mahasiswa dapat lulus lebih cepat, juga biaya lebih hemat seperti yang dijelaskan oleh beliaunya tadi. Jadi betul, mengapa tidak kesempatan ini digunakan terutama juga bagi masyarakat si Probolinggo atau sekitarnya, mumpung masih buka kelas RPL di Universitas Pancamarga, silahkan boleh datang, hanya tanya-tanya saja boleh ya? Boleh ya. Satu hal lagi Bu Dini yang ingin saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa reguler itu pendaftarannya pada awal tahun akademik ya pada bulan Agustus ujiannya masuknya, maka untuk kelas RPL ini bisa tiap semester. Oh, tiap semester ya Pak dibukanya. Jadi kalau misalnya sekarang sudah itu bisa nanti semester depan pada semester genap bulan Februari, tetapi persiapan saya daftar sekarang, harus menyiapkan dokumen sekarang, itu boleh-boleh saja. Enak, kita akan memberikan suatu fasilitas, kita akan memberikan suatu pendampingan. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Ya. Harapan kami di sini, monggo ya Bapak Ibu karyawan yang tidak mempunyai waktu untuk kuliah berlama-lama ya khususnya yang sulit untuk menyisihkan waktu karena dibatasi oleh jam kerja di kantor. RPL ini merupakan solusi yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada perguruan tinggi ya dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang ingin ya melanjutkan studinya di S1 atau mungkin juga yang lainnya. Ini ya. Cukup jelas sekali ya apa yang dijelaskan. Salah satu program kebijakan dari pemerintah yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi saya simpulkan bahwa tujuan dari RPL ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat melanjutkan pendidikan formal atau menyetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja, dan itu dibuka di kota kita Probolinggo di Universitas Pancamarga pada 10 program studi. Jadi dengan memasuki kelas RPL ini selain memberi kesempatan bagi mereka yang sudah bekerja tetap bekerja tapi juga bisa kuliah mencapai standar S1 ya Pak ya. Pada 10 program studi tadi yang dijelaskan ada 10. Silahkan kalau misalnya kurang jelas boleh datang ke Universitas Pancamarga. Tepatnya di mana Universitas Pancamarga Pak mungkin? Terima kasih ya. Universitas Pancamarga Probolinggo itu ada di Jalan Yosudarso, Pabean Dringu. Jika misalnya mungkin belum pernah, ada batas kota ya di daerah Wiromboran ke timur, itu ada pertigaan. Nah disitulah ya masuk ke utara lokasi dari Universitas Pancamarga Probolinggo. Itu begini ya. Baik, saya kira apa yang dijelaskan oleh Bapak Iska sudah cukup jelas.
Dan kami dari FRB mengucapkan terima kasih Sama-sama, sebesar-besarnya atas kehadiran dari narasumber istimewa kita sore ini. Dan kita akan bertemu lagi dan berbicara dengan hal-hal yang baik terkait akademis atau non-akademis di podcast FPRB. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.